Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat terus ya. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan kuliah praktikum yang berhubungan dengan jaringan komputer. Yaitu nama mata praktikumnya itu adalah infrastruktur jaringan. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali mengambil mata kuliah ini, teman-teman harap ikuti step by step dari video ini dari yang pertama. Ya, itu ada di playlist. Nah, ikutin dari yang pertama. Nah, ini adalah video yang ke berapa ya? Yang ke 8 kalau nggak salah, 8 apa 9 gitu. Tapi topiknya kita masuk ke praktikum ke-7. Ya. Nah, kalau video yang kemarin kita bicara tentang LAN switching, bagaimana sebuah LAN itu bekerja. Ini kalau teman-teman bisa pahami, LAN itu kan dia akan membroadcast domain ke semua komputer yang ada di atau yang terhubung di switch tersebut. Ya kan? Itu yang disebut dengan single domain. Nah, kalau VLAN beda lagi. Nah, kita lihat definisinya. VLAN atau kepanjangannya adalah Virtual Local Area Network ya, atau virtual LAN. Itu merupakan teknik atau teknologi yang ada pada switch yang dapat memecah-mecah satu broadcast domain atau single broadcast domain menjadi multiple broadcast domain. Yang fungsi awal switch itu yang tadi ya, yang fungsi awalnya itu hanya melakukan single broadcast domain. Nah, ini dipecah-pecah. Jadi, anggaplah misalkan switch itu mempunyai 10 port misalkan. Nah, kalau single broadcast domain, maka switch itu dia akan membroadcast ke seluruh port itu kan. Jadi komputer-komputer yang tercolok di sana itu akan di-broadcast semua. Karena kenapa? Karena semuanya dalam satu jaringan, istilahnya satu domain ya. Kita sebut dengan satu domain. Nah, kan ada pertanyaan mungkin. Pak, gimana kalau misalkan di dalam satu switch yang sama, saya masukin ke satu komputer, tetapi IP-nya atau domainnya saya bedain. Nah, gimana switch bisa melakukan atau membroadcastnya? Nggak bisa. Karena defaultnya switch itu adalah single broadcast domain. Nah, tapi dengan bantuan teknologi VLAN ini, hal tersebut bisa diselesaikan. Jadi mungkin saja di dalam satu switch itu akan banyak domain di sananya. Ya. Nah, biar lebih gampang atau biar lebih mudah mengilustrasikannya, saya akan coba tunjukin ke teman-teman. Kalau misalkan di sini kan ada switch ya. Switch dengan berapa nih? 101, ada 6 port di sini. Ya. Ini switch, portnya ada 6. Berarti kalau semua komputernya 6-6-nya nyolok ke sana, maka switch itu akan membroadcast single domain, hanya satu domain saja. Artinya 6 komputer itu terhubung dalam satu domain atau satu jaringan. Ya. Nah, tapi gimana misalkan saya ingin pilah-pilah? Contoh, port 2 sama 3 itu khusus jaringan A. Port 4, 5 ke jaringan B. Port 6 ke jaringan C. Nah, gimana caranya? Nah, itu konsep atau teknologi VLAN bermain di sana. Nah, untuk caranya sendiri, teman-teman bisa sediakan satu buah switch ya di sini. Kemudian kita masuk ke CLI-nya. Nah, ya, muncul CLI switch ini. Kemudian kita masuk ke privilege mode-nya dulu. Setelah itu misalkan saya ingin mendefinisikan VLAN 2 misalkan. Oh ya, secara default ya. Secara default itu yang namanya switch itu dia sudah punya VLAN sebenarnya. VLAN default. Nah, VLAN defaultnya itu dikasih kode VLAN 1. Nah, teman-teman bisa cek dulu dengan perintah show VLAN di sini. Kemudian kita lihat di atas itu sudah ada VLAN 1 namanya adalah default. Ya.
Nah, di sini saya sudah buat nih. Ya, VLAN 2 keuangan, VLAN 3 HRD. Nah, gimana cara membuat nama ini? Nah, gampang sebenarnya. Saya tunjukin caranya ke teman-teman semuanya. Jadi tinggal teman-teman ikuti ya, praktekkan. Switch, masuk ke config T, kemudian teman-teman tinggal ketikkan VLAN mau berapa. 1 udah ada, 2 sudah ada, 3 sudah ada. Ya, misalkan 4, misalkan ya, VLAN 4. Kemudian dia masuk ke config terminal VLAN-nya, VLAN 4-nya. Nah, di situ saya akan kasih nama. Ya, name, misalkan keuangan udah, HRD udah. Sekarang misalkan saya tambahkan VLAN untuk security misalkan. Bagian security. Nah, sudah. Exit, show VLAN. Nah, di sini sudah terdefinisikan bahwa VLAN 4 itu miliknya security. Nah, sekarang saya ingin mengassign port-port yang ada di default ini ke bagian keuangan, bagian HRD, atau ke bagian security. Ya, jadi tugas pertama adalah buat dulu VLAN-nya, nama VLAN-nya, VLAN ID-nya. Kemudian setelah itu kita akan assign. Bagaimana cara mengassign-nya? Nah, ini perintahnya. Ya, teman-teman boleh dicatat. Kita masuk ke terminal dulu. Kemudian kita masuk ke interface dulu ya. Kita masuk ke sebuah interface. Misalkan saya ingin mengassign interface, misalkan ya, range-nya FA 1121 misalkan ya, 21 sama FA 31 misalkan. Ya. Sudah. Ya, saya akan masuk ke interface tersebut. Kedua interface tersebut ya. Saya masuk ke sana. Setelah itu, kedua interface tadi saya akan assign dengan perintah switch port sebagai mode akses ke VLAN 2 misalkan. Ingat VLAN ID-nya teman-teman harus punya, atau ingat ya, harus punya catatannya biar nggak lupa. VLAN 2, oke. Kemudian exit, kita exit lagi dan sudah selesai sebenarnya. Tinggal kita lihat apakah port yang ada di default tadi, port 2 sama port 3-nya pindah. Ya. Show VLAN aja ya. Nah, ya, coba teman-teman perhatikan. VLAN ID 1 defaultnya sekarang sisa 4 port. Karena yang duanya itu kepake di VLAN ID 2 yang punyanya keuangan. Nah, terus saya ingin FA11 dan 41 itu pindah ke HRD. Ya, caranya sama. Teman-teman masuk ke, kita definisikan dulu ya. Conf T, kemudian kita masuk ke interface range, atau nggak usah range ya lah, langsung aja. Ada 2 ya, oke. Range FA 1 sama tadi 23 udah, sama 41 FA 41 ya, seperti ini. Kemudian kita assign dengan perintah switch port mode akses, kemudian ke VLAN 2 sudah, 3 sekarang ya. Exit sekalian saya ingin assign interface FA, kalau cuma satu mah nggak perlu pakai range ya, FA 51 ya, di sini sebagai switch port
mode akses ke VLAN 2, 3, 4 berarti ya. Oke, selesai. Kemudian kita coba show VLAN-nya. Dan jeng. Semuanya atau semua VLAN ID sudah memiliki port masing-masing. Nah, jadi ketika komputer A nyolok ke port 5, kemudian komputer B nyolok ke port 3 atau port 2 di bagian keuangan, dia tidak akan bisa berkomunikasi. Ya, karena dianggapnya sudah beda domain atau beda jaringan. Ya, secara virtual. Nah, makanya disebut dengan VLAN. Oke. Nah, itu penjelasan tentang VLAN. Oke. Nah, nanti di video berikutnya saya akan jelaskan konsep yang namanya VTP atau Virtual atau VLAN Trunking Protocol. Nah, karena di dalam VLAN itu ada dua mode ya sebenarnya. Ada mode akses, ada mode trunk. Nah, apa itu trunk? Nanti saya jelaskan di video berikutnya. Oke, silakan teman-teman eksplorasi untuk buat boleh misalkan 5 VLAN atau 10 VLAN ya. Nah, silakan saja. Nanti kalau sudah ngelotok misalkan sudah enak, sudah lancar config CLI-nya, barulah nanti kita akan lanjut di video tentang VTP-nya. Oke, sekian video dari saya. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Tetap sehat, keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.